Selamat datang di Baja Journey dan kali ini saya akan meliput salah satu bela diri yang sangat unik sekali. Saya sendiri baru melihat ataupun mendengar tentang bela diri dari Jepang ini. Bisa dibilang ini adalah bela diri gado-gado. Kenapa gado-gado? Karena mencampurkan semua unsur striking dan ground fighting. Dan akhirnya menjadi salah satu bela diri yang lagi trending di Jepang, bahkan di Indonesia. Namanya apa? Namanya adalah bela diri Kudo. Tapi tempat ini tidak asing ya. Karena kemarin kita habis ngeliput Bang Zuli. Nih, linknya di atas sini nih. Tentang bela diri dari Indonesia juga nih. Oke, kalau gitu langsung saja kita akan panggil. Ini dia teman kita, sahabat kita, yaitu Ranu. Ini dia, Ranu. Alright. Mantap. Punya ilmu juga? Oh, punya. Bisa. Oke, Ranu bisa jelaskan nggak? Kudo ini apa? Tapi sebelum itu bisa dilihat ya. Ini saya menggunakan baju BJJ. Nggak ada persiapan ya? Nggak ada persiapan. Karena saya ngeliat telepon, Ranu, gimana nih? Saya pengen ngeliput kudo nih karena menurut saya sangat menarik sekali. Ini adalah salah satu disiplin bela diri yang mencampurkan semua bela diri. Wah, itu keren banget. Ya, karena kalau biasanya kan kita ngeliput di Baja Journey menggunakan kostumnya biasa, Rano. Biasa pakai kaos. Ini baru kali ini gue menggunakan baju bela diri. Terus nggak ada baru kali ini. Nggak ada tempat sewaan nih. Tapi terima kasih untuk Bang Juli ya, untuk Tiger Shark udah memberikan tempat di sini. Oke, apa itu kudo itu? Oke, kudo itu sebenarnya. Kita bicara sejarahnya dulu ya. Iya. Sejarahnya dulu. Kalau misalkan kudo itu awalnya didirikan sama founder kita namanya Jukucho Takashi Azuma. Tahun 1975. Nah, Takashi Azuma ini, Jukucho ini dulunya adalah muridnya dari Masatatsu Oyama. Sosai Masatatsu Oyama. Jadi foundernya Kyokushin Karate. Iya. Cuma karena mungkin dia ngerasa ada sesuatu kayak dia nggak puas mungkin dengan pola pertandingan. Kalau di Kyokushin Karate kan dia cuma mukul badan aja ya, nggak kepala. Karena kebetulan gue juga Kyokushin Karate juga. Jadi gue juga tahu ini jadi. Nah, apa namanya? Karena nggak boleh, mungkin dia bikin sistem sendiri. Gitu. Karena Jukucho juga dia judoka juga. Jadi judoka juga. Pantesan Kyokushin dicampur judo, ada bantingan, ya? Juga. Ada grabnya juga, grabbing segala macam. Jadi explosive move-nya ngambil dari Kyokushin Karate, bantingnya kita dan grapplingnya dari judo. Dan mungkin sekarang juga mengadopsi materi-materi dari BJJ gitu, karena memang kalau waktu di latihan di sana juga ada materi khusus grappling yang memang diajarkan sama orang-orang BJJ gitu ya. Gitu. Nah, sering berjalan waktu dulu namanya Kakuto Karate. Kakuto Karate. Masih ada nama karatenya. Nah, cuma makin kesini dirubahlah namanya Kudo Daidojuku. Kudo Daidojuku. Jadi jadi istilahnya sekarang sudah berdiri sendiri, udah nggak ada namanya embel-embel dari karate ataupun disiplin bela diri lain ya. Jadi sekarang ini udah kudo. Bela diri kudo. Kudo adalah kudo. Jadi udah maksudnya udah independen. Udah nggak ini lagi sama karate gitu. Oke, nice. Nah, melihat seperti ini kan berarti kan kalau Kyokushin mukul badan. Akhirnya menciptakan kudo seperti Ranut bilang tadi boleh mukul muka. Nah, berarti kalau mukul muka bisa akan lebih bonyok-bonyok dong. Maksudnya udah lebih ke konsep MMA berarti ya. Karena ada bantingannya kan? Betul. Jadi trackingnya, mukulnya juga arah pukulannya sudah lebih bebas. Arah kepala, badan. Elbow juga ke kepala ya. Elbow. Satu lagi. Apa? Headbutt. Ini bisa dibilang ini udah merupakan salah satu teknik street fighting dong berarti. Street fighting. Tapi tanpa menggunakan alat. Tapi tetap sportif. Kalau sportif kan tidak boleh mencolok, tidak boleh dengan sengaja kesini tenggorokan sama di kemaluan. Tetap sportivitasnya tetap ada. Jadi tetap ada. Elbow dan ini aman. Bisa dibilang aman. Kenapa bisa dibilang aman? Karena headgear-nya ini kita pakai model kaca. Kayak Mika gitu, bukan? Kayak Mika gitu. Jadi pukulan itu nggak langsung mendarat di muka. Jadi kalau misalkan Vola nih kan model nih. Asik, model. Artis ya kan. Masih mau tetap mulus mukanya. Nah, ini pas gitu. Jadi pas banget ya. Pas banget. Jadi terus juga buat anak-anak
bisa dibilang ini safe. Jadi kalau untuk anak-anak kita pakai body protector, pakai gloves. Oh iya. Body protector juga dipakai yang untuk anak-anak pakai. Untuk anak-anak pakai. Jadi dan headgear tetap aman. Iya. Gitu. Untuk dewasa pun aman gitu. Jadi emang benar-benar untuk edukasi kepada anak-anak di usia dini itu sangat penting sekali karena semuanya pakai glove ada, body protector, shin guard, helm, headguard. Aduh. Nanti kita lihat ya, nih. Headgear-nya kita lihat seaman apa nih. Iya. Nanti. Oke, gini aja. Kalau gitu kita akan sharing kalau bisa dibilang apa sih keunggulannya yang untuk teman-teman di rumah. Apalagi ini sekarang aplikasi tentang untuk di jalanan. Street fighting. Ya, sekarang kita akan latihan bersama. Kita akan, terutama saya ingin tahu keunikan dari kudo ini apa. Apakah mempunyai teknik tersendiri dalam pelatihan? Kita akan langsung latihan bersama Ranu. Siap. Oke, gimana? Kita langsung latihan nih. Oke. Gimana? Yang mau kita kasih info lagi bahwa kudo ini sudah dimodernisasi. Iya. Tekniknya. Jadi kalau misalkan di karate itu kita ada Jodansuki, Gyakusuki. Nah, kalau di kudo ini untuk teknik pukulannya sudah pakai bahasa yang universal. Jab, cross, uppercut, hook. Walaupun didirikan di Jepang, tapi dia udah mencoba untuk menerima general ya. General, karena memang bisa dibilang di Jepang sendiri, di luar Jepang, di Eropa Timur kayak di Rusia gitu, itu lebih populer dibanding di Jepang sendiri. Gitu. Jadi memang lebih banyak berkembang di luar. Iya, di Eropa gitu. Di Eropa Timur ya. Kayak bahkan India pun udah berkembangnya gila banget. Oke. Gitu. Itu dia informasinya. Dan sekarang kita akan masuk ke pelatihan dari sistemnya kudo. Silakan. Oke. Gimana? Kita ada namanya Kihon. Kihon itu teknik dasar. Ya. Teknik dasar namanya Kihon. Kita mulai dari Kihon tangan dulu. Ya, Kihon pukulan dulu. Kita mulai dari sini. Oke. Kalau kita hidari itu kiri. Ya. Hidari kumite dachi. Jadi kumite dachi itu kuda-kuda fight. Ya. Dari sini maju ke depan, geser, maju ke depan. Ya, tangan di sini. Oke. Ya. Siap. Oke, kita mulai lagi. Kalau ada aba-aba kamaete baru maju. Oke. Kamaete bergerak ya berarti. Ya. Hidari kumite dachi. Kamaete maju. Oke. Tangan di sini. Siap. Jangan di sini. Jadi stance-nya kurang lebih sama kayak boxing. Oke, boxing. Tapi tangan di sini. Di atas. Ya, jangan turun di sini, jangan di sini. Oke, siap. Kita mulai dari jab dulu. Ya, jab itu tangan yang depan. Udah tahu pasti ya. Ya, Anda sudah mana-mana masa nggak tahu ya kan. Teman-teman di rumah juga harus tahu. Karena jab itu selalu dengan kiri, kalau main kaki kiri di depan. Oke. Kita jab dulu ya. Hitungan tetap kita dengan bahasa Jepang. Ich, ni, san, si. Oke. Ada namanya irete kiai. Irete kiai itu kita pakai kiai, teriakan. Oke. Nah, irete kiai. Ich, ni, san, si, go, ruk, sich, hach, kyu, ju. Oke. Sekarang kita coba straight. Straight. Sebenarnya kalau dalam aplikasi Kumite posisi kaki bebas aja. Tapi kalau di Kihon, kaki belakang ini harus muter, di rotate ya, harus diputar. Tapi lutut depan ini nggak boleh bergerak, nggak boleh berubah. Jadi nggak boleh ini kebuka begini, nggak boleh. Jadi harus benar-benar tetap statis. Jadi tetap bentuknya, pahanya bentuknya tetap V. Ya. Oke. Ini nih yang unik nih. Siap. 4 hitungan tanpa teriakan. Yuk. Ich, ni, san, si, irete kiai. Ich, ni, san, si, go, ruk, sich, hach, kyu, ju. Oke. Alright. Nah, sekarang uppercut. Namanya sama uppercut. Sama ya? Uppercut. Cuma bedanya kita ada uppercut ke atas Jodan. Ya, Jodan itu atas kepala. Ada uppercut Chudan. Ke perut. Ya. Bedanya ini ke arah setinggi dagu. Iya. Ini seperut aja. Oke. Siap. Ya. Kita yang Jodan dulu. Kata kepala. Ich, ni, san, si. Irete kiai. Ich, ni, san, si, go, ruk, sich, hach, kyu, ju. Sekarang kita coba ke perut ya. Ya. Alright. Perut. Siap. Siap. Ich, ni, san, si. Irete kiai. Ich, ni, san, si, go, ruk, sich,
Hach, Kyu, Ju. Oke, saya mau nanya nih. Sebelum kita lanjut ke teknik berikutnya, ini ada yang unik nih. Yang saya pelajari tentang uppercut itu adalah ke dagu atas. Selalu ke dagu. Ya. Ini yang unik nih. Uppercut tapi dia agak nyerong ke depan. Ya. Fungsinya apa? Arah sini ya. Ya. Jadi kalau misalkan ini kita ambil uppercut yang agak jauh ya. Jadi misalkan agak jauh ya. Jaraknya segini. Jadi memang ini untuk ngambil jarak yang agak jauh. Ya. Dan ini memang nggak boleh setinggi ini, tapi harus tinggi dagu kita. Jadi ngebiasa namanya Kihon, ini teknik dasar. Jadi gini aja. Ya. Dan kalau misalkan yang Chudan tadi kita ngambil ke perut. Ya. Walaupun nanti dalam aplikasinya dalam kumite ini bisa ke sini jadi body shot bisa. Ya, atau mungkin kalau misalkan dalam posisi clinch, clinch. Kalau di kudo ini boleh clinch, ini uppercut di sini dekat. Ya, sedekat ini boleh. Ya, selesai. Nah, udah jelaskan bahwa uppercut itu bukan cuman dalam jarak dekat. Ternyata uppercut juga bisa dengan jarak jauh. Ini nih, bisa dibilang ini karena kalau orang belum pernah melakukan, ini kaget loh. Ranu ini kaget loh, Ranu. Kalau biasanya kan orang mukulnya long hook, ya kan? Uppercut begini tuh jarang loh orang lakuin. Ya, jarak jauh loh. Karena orang Jepang, orang Jepang itu kan banyak kan rata-rata tingginya sama orang Indonesia kan. Iya. Dan kalau misalkan dia harus ngadepin orang-orang Eropa kan yang tingginya. Jadi untuk kita mau ngejar uppercut yang dekat agak susah. Jadi kayaknya kita agak main panjang sedikit. Gitu. Dan bisa dibilang dengan jabnya kita uppercut kiri ini susah banget ditebak ya. Ini keunikan dari kudo. Akhirnya teman-teman Baja mendapatkan ilmu masukan. Ini penting banget. Jadi ternyata uppercut nggak perlu deket-deket, bisa jauh. Next berikutnya. Tadi kita udah uppercut ya. Sekarang namanya, kalau ini masih pakai bahasa Jepang, namanya hiji. Hiji itu elbow. Elbow itu satu aba-aba 2 kali gerakan. Jadi 1, 2 sama tadi posisinya. Yang pukulan apa? Kalau kita mukul yang belakang, posisi kaki depan jangan berubah. Ya, jadi satu aba-aba itu 2 kali gerakan. Tahu kucing yang ini? Ya, tahu. Kucing hoki. Kurang lebih gerakannya hampir sama. Ya. Jadi kadang kita kalau ngajarin gimana caranya? Gini, kayak kucing hoki. Tarik belakang. Di sini di Baja Journey ini gudangnya ilmu bela diri. Untuk teman-teman kalau susah untuk mencoba untuk mengaplikasikan elbow dengan teknik Muay Thai, silat, karate, semuanya bagus. Semuanya nggak ada yang jelek ya. Tapi di dalam teknik itu ada teknik dan ada tujuannya. Semakin lama semakin simpel ya. Bahwa tekniknya seperti begini. Agak dapat lagi. Siap. Jadi, dua kali ya. Jadi ini nggak perlu dikepal di sini. Nggak perlu dikepal. Jadi makanya tadi saya bilang kayak kucing hoki. Kucing hoki. Jadi 1, 2, 1, 2 langsung putar. Siap. 4 gerakan tanpa teriakan ya. Ich, ni, san, si. Irete kia. Ich, ni, san, si, go. Look, 6, 8, 9, 10. Yame. Keren. Mau Yame. Balik lagi. Ada namanya tarik nafas. Shinkyoku. Shinkyoku. Ich. Ni. San. Lebih simpel ya? Komplit. Jadi maaf. Jadi selain kita dapat teknik serangan, terus ada tips ya. Tips yang teknik, di bawah teknik itu ada tips ataupun trik ya, yang sangat mudah sekali kita dapat di sini. Dan ada pernafasan loh. Pernafasan tetap ya, pernafasan mereka sangat perfect. Ya, betul. Makanya tahan pukul ya. Tua badan masih keras-keras. Gitu. Oke, ini gimana lagi nih? Jadi gini, walaupun ini kudo ini sudah, jadi bisa dibilang dia bukan menghilangkan ya. Jadi kalau di karate itu kan ada Kihon, Idogeiko,
kata. Iya. Di kudo kita nggak ada kata. Oke. Di kudo kita nggak ada kata. Jadi cuma Kihon, Idogeiko, grappling, dan kumite. Jadi memang sudah nggak ada kata di sini. Sebentar. Grappling berarti ada khusus untuk bantingan tanpa pukulan berarti ya? Ada. Oh, ada juga tetap. Ada. Jadi grappling tuh kayak kita ya belajar ngebanting, belajar ground fighting gitu kan. Oh, oke. Jadi tapi di sini tidak menghilangkan yang namanya Bushido spiritnya kayak Rei. Oh, iya. Rei kita masih ada, hormat gitu masih ada. Terus kita masih ada upacaranya, bahkan di akhir ini masih ada upacara dan pembacaan janji. Baca pembacaan janji dojo. Oh iya, itu penting banget tuh. Masih ada, itu masih ada di disiplin bela dirinya harus benar-benar disiplin ada gitu. Bahkan mungkin kalau di Indonesia kita nggak bisa terapin ya. Iya. Kalau di Jepang waktu latihan di sana masih ada yang namanya selesai latihan kita harus bersih-bersih dojo. Kalau di sini nggak bisa. Gue udah bayar, masa gue suruh bersih-bersih? Ya, kalau saya dulu waktu di kickboxing enggak. Masih? Di kickboxing masih. Waktu di Tunas Jaya? Di Medan Jaya. Medan Jaya. Saya masih. Zaman itu ya? Tapi kok sekarang susah ya? Sekarang udah masuk tahun 2000, benar kata Ranu. Malah ngelawan. Saya udah bayar kok. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. You're the boss. Oke, next. Jadi, gimana nih? Tadi udah teknik tendang, teknik striking ya, pukulan. Ya. Sekarang kita masuk ke Kihon tendangan. Nah, kalau teknik tendangan ini kita masih pakai bahasa Jepang. Oke. Masih pakai Mawashi, Maigeri, Ushiro Mawashi, Ushiro Geri. Kita masih pakai nama itu. Iya, siap. Oke. Sekarang namanya 45 derajat. Oke, siap. Diagonal. Senkutsu Dachi belakang. Ya. Sorry ini agak ketat kayaknya. Saya juga kita jarang dipakai, Pak. Ini namanya Maikiyake. Maikiyake itu cuma di ayun aja. Jadi kayak kalau di Taekwondo kayak bacagi. Cuma kalau ini namanya Maikiyake. Jadi bukan di sentak begini, tapi cuma di ayun aja. Alright. Ya. Oke. Agak maju sedikit. Oke, boleh. Maaf. Ya. Lagi. Maaf, Pak. Saya sudah tua jadi nggak bisa agak tinggi. Jadi cuma bisa ngayun aja. Sama saya juga, Pak. Gitu. Anda lebih tua dari saya kan? Oh iya. Iya. Itu saya, Pak. Jadi Pak OVJ. Siap. Oke, tangan di sini. Oke, bukan di sini tapi tangan di sini. Oke, ini cuma di ayun aja. Oke, ich. Nih. Sa. Si. Go. Look. Oke, ganti kaki kiri depan. Sama ya? Siap. Oke, ich. Ni. Sa. Si. Go. Look. Oke. Alright. Nah, di ayun aja. Jadi kalau di sini untuk latihan kelenturan. Ya. Flexibility ya. Flexibility. Siap. Oke. Nah, ada satu hal yang unik di mungkin kita skip aja ya. Ya. Karena kalau misalnya ini terlalu panjang. Iya, betul. Oke, karena gini, kita di sini akan memberikan tips-tips untuk teman-teman. Saya rasa juga teman-teman baja sudah tahu ada beberapa episode yang udah diajarkan bagaimana cara memukul, menendang, banting. Oh, ngebanting belum? Ngebanting belum. Ngebanting belum. Karena kebanyakan masih striking, terus golok sama arnis, gitu. Nah, sekarang untuk kita akan ngasih tahu tentang bagaimana caranya dengan teknik kudo ini kepake di MMA dan kepake di jalan. Gitu. Kasihkan mungkin sekitar tiga tips teknik pukul, tendang, banting, mukul. Ini yang sering terjadi. Gitu. Siap. Ya, karena kan tadi udah diajarin pukulan, uppercut ya kan. Semua striking tangan juga saya rasa juga sudah bisa, tapi ada uniknya nih yaitu adalah uppercutnya ternyata jalan panjang. Oke, silakan. Oke, sekarang udah tahu tekniknya. Ini adalah final fighting yang dimana tips ini kepake banget nih untuk aplikasi di MMA, di bertarung, bahkan di jalan. Nah, ini dia. Silakan. Oke, kita coba untuk ngebanting dulu ya. Yes, kita coba ngebanting. Ya. Oke, kadang orang lupa. Kita sehari-hari kan kita pakai jaket, pakai baju ya kan? Iya, betul. Untuk di self defense di jalan, kita bisa nih grab bajunya dia juga. Ini kita pakai gi ya. Mungkin kalau kita pakai jaket, kita pakai jaket, kita pakai ini, kita bisa juga manfaatin baju dia untuk melakukan bantingan untuk jatuhan ke dia. Oke. Ini kalau di teknik aslinya adalah ini boleh harus cross. Tapi kalau misalkan ini kita untuk aplikasi di jalan, kita nggak harus cross. Ya, ini boleh di sini. Lebih jauh lagi boleh ambilnya. Oke, lebih dalam lagi. Oke, dari sini ini kita buang serong
agak 45 derajat ke sana. Kita buang balance-nya dia dulu. 1. Oke. Di saat dia sudah nggak balance, baru kaki kita pindahin ke belakang kakinya dia untuk melakukan sapuan. Oke, sini. Jangan dilepas dulu. Kalau kita di sini kita mau eksekusi lagi, kita pukul bisa, ya. Atau kita mau press ribs-nya dia bisa, atau mungkin kepalanya itu juga bisa, ya. Tapi ingat, kalau ini untuk di jalan, jangan terlalu menikmati eksekusi. Iya kan itu bisa banget tuh untuk di armbar kan? Bisa ya, banget, bisa banget. Jatuhin. Cuma harus ingat, area sekitar, kalau ini untuk self defense di jalan ya, ini di area sekitar bisa aja ada temennya. Ya tiba-tiba kita armbar dihajar pakai balok. Iya. Bisa aja. Jadi tetap habis eksekusi kita lihat dia sudah lumpuh, tinggal. Udah tinggal. Itu. Jangan maksain. Jangan menjadi superhero. Betul. Lawan berapa orang? Satu orang. Dua orang. Jangan. Apalagi banyak. Jadi jangan, hati-hati. Ini adalah teknik, jangan terlalu nyaman. Karena apa? Keselamatan itu pertama. Bisa diulang lagi sekali lagi. Oke, ya dari sini. Ya, boleh. Di sini kita buang agak serong ke sana. 45 derajat. Kita buat dia off balance. Ya. Baru kaki kita masuk sini. Sapu. Oke. 1, 2. Ribs hajar. Kita lihat sekitar. Kalau misalkan memang aman, kita kabur. Coba sekali ya, Ribs. Sini. Nah, ini kena rusuk. Ini kena rusuk, itu bahaya banget. Ini udah saya nggak bisa bangun. Gimana mau bangun nih? Ini udah masuk. Coba. Ini bukan masalah berat badan ya, tapi masalah titik. Iya, karena titik tulang kering ke bawah. Gitu. Oke. Sip. Maaf, saya mencoba untuk menjadi para netizen. Yap. Menjadi para netizen. Waduh, biasanya. Oh iya dong. Kasar nih biasanya. Kasar. Nah. Coba. Kayak tadi teknik yang kayak tadi. Ini. Iya. Banting. Nah, ini tangan saya memukul nih gimana nih? Coba. Oke. Coba pukul ya. Coba. Sip. Masih aman. Sikat lagi. Gitu. Jadi ini fungsinya kita dekat ini adalah untuk meminimalisir serangan dia. Iya. Jadi kalau misalkan kita posisinya di sini, ini mungkin masuk. Oh. Ya, masuk. Tapi kalau misalkan dari sini kita rapat, sini mungkin masuk. Tapi impact-nya nggak terlalu besar. Nggak sebesar kalau kita di sini. Iya. Oke? Betul. Gitu. Oke. Itu adalah komentar dari netizen. Saya wakilin. Walaupun ntar di komen banyak. Oh enggak, kebetulan komentator dari komen-komennya pribadi baja nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, karena semua edukasi. Semua. Edukasi semuanya. Smart semua ya? Edukasi semuanya. Smart people. Oh itu. Oh bukan, itu Mas Dedi. Nggak apa-apa, Mas Dedi emang smart people. Kalau bisa diundang juga kan? Oh iya, di sini komen-komennya anak pribadi baja semuanya oke, karena semuanya mendapatkan ilmu. Beda bela diri, beda teknik, tapi ilmunya banyak. Edukasinya banyak. Bela diri bersatu. Oke, sekarang teknik yang kedua nih. Teknik kedua. Oke. Tadi kan kita langsung grab. Sekarang gimana kalau misalkan dia mukul dulu? Nah, mukul dulu. Saya mukul jab nih biasanya. Jab. Jab dulu. Oke. Ada namanya kalau di boxing namanya slip. Oke. Ini kita menghindar, dan biasanya kalau ini menghindar, kita balas jab lagi. Iya, oke, itu logik ya sebenarnya. Nah, tapi kalau misalkan kita di jalan, kita berhadapan sama hukum, agak susah nih kalau kita mukul juga. Bener juga ya. Iya. Ya kan? Oke, dari sini, ambil grab bajunya. Oke, dari sini grab juga ya. Oke. Kita tarik ke bawah. Jangan jatuh dulu. Itu udah jatuh. Oke. Tapi tariknya jangan ke bawah sini, tapi ini tariknya agak mundur sedikit. Oke. Iya. Ini pegang. Oke, kalau kita ngomongin masalah pertandingan, ini kita boleh tendang. Pap. Atau satu di kudo. Tadi saya bilang. Iya. Boleh headbutt. Dam. Oke. Dari sini baru kita agak rapat sedikit. Iya. Ini kita sapu dari belakang. Sorry. Pap. Sama kayak tadi. Ya. Boleh kerusuk. Boleh ke kepala. Boleh armbar. Kalau kosong. Gitu. Kalau kosong. Gila. Ternyata ada satu hal yang kita kelupaan kalau fighting di jalan. Narik baju. Lupa. Tapi kalau teman-teman dari judo, BJJ, gulat, itu udah mainannya mereka. Mainan mereka. Udah ya kan? Tapi kita ngomong sama orang awam. Orang awam. Udah blank. Taunya mukul menang. Iya. Nama dia besar mengalahkan 10 orang. Wah, gitu. Nggak boleh. Oke, sekarang kalau mau tadi udah tahu ya fungsinya dari headbutt,
headbutt. Itu seperti itu. Ternyata banyak banget manfaatnya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Oke. Jangan lupa ada senjata satu lagi, namanya tendangan. Kick. Dia ngerti aja ya. Padahal saya tuh suka banget dengan tendangan. Saya bisa baca pikiran. Saya tuh kalau ditendang gimana? Padahal kan pukulan, bantingan. Nggak fair kalau umpamanya ada nggak ada tendangan. Oke. Tendangan boleh kita misalkan kalau di jalan biasanya low kick atau middle. Yang ada orang bisa mau nendang kepala. Ya, tapi susah biasanya. Bisa mungkin volan doang atau sama beli Verdi biasanya. Kalau yang lain malas. Atau dengan tricking kayak Patwa, Pai dan yang lain gitu. Nah, itu pasti hobinya nendang kepala. Oke. Kalau biasanya di jalan orang paling tinggi adalah middle. Kenapa? Karena kalau misalkan di jalan ada kerikil, ada batu, bisa kepleset orang, jadi akhirnya balance-nya hilang. Iya kan? Oke, kita coba misalkan ke middle kick. Oke, sini satu. Oke, nah tapi ini bukan langsung diterima. Oke, ini bukan langsung diterima gini, tapi kaki kita agak slide ke samping, tuh, untuk mengurangi impact. Untuk mengurangi impact dari tendangannya. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Ini bisa dilihat ya. Oke. Kalau di sini kita terima langsung, ini yang ada tusuk kita udah masuk duluan. 50-50. 50-50 siapa yang kuat? Betul. Tapi kalau ini kita geser ke samping untuk mengurangi impact-nya. Oke. Iya. Dari sini ya, tangan tetap cover, sini kaki kanan maju ke depan, rapetin badan. Telinga tempel di pahanya dia. Tangan yang ini pindahin ke pisau kakinya. Ya. Kaki yang kiri kita buang ke belakang. Ya. Ingat kalau misalkan ini pertandingan kita bisa langsung leg lock atau tapi kalau misalkan ini jalan lihat lagi sekitar ada ada teman-temannya nggak. Kalau kosong ya kita langsung hajar. Ini penting bantingan untuk tendangan ini penting sekali lagi kalau gitu karena saya suka. Oke. Banyak yang belum mengerti tentang bantingan tendangan. Banyak yang megang, lempar begini. Ini simple banget nih. Oke, ya. Siap. Hop. 1 2. Ya, dipeluk aja. 3. Ya. Kalau misalkan kita di pertandingan kita bisa langsung. Ini bener nggak ya tekniknya ya? Iya. Sakit di sini. Ya, salah. Itu channel lain. Oke, channel lain. Oh iya. Seperti itu ternyata. Gokil. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Itu 3 ya. 3 itu. Jadi waktu kita bikin seminar di Jakarta, si Han Hideaki itu bilang 3 unsur dari kudo: striking, grappling, street fighting. Street fighting. Jadi hampir mendekati street fighting karena kita ada headbutt. Iya. Semakin kesini yang namanya olahraga ternyata ada spesifikasi untuk orang-orang elit ataupun orang-orang khusus yang harus melewati latihan yang berdarah-darah. Ya. Berdarah-darah itu bukan darah adalah medali ya, tapi darah tuh piagam, sorry. Piagam. Saya ralat itu. Nah, saya kan fans. Iya. Jadi bukan yang berdarah-darah, tapi maksudnya dalam arti kata bercucuran keringat sampai tidak sadar, bahkan sampai ada yang pingsan, sampai muntahnya parah begitu. Tapi itu proses. Nah, orang-orang yang seperti ini akan menjumpai titik yang dimana mereka udah masuk dalam konsep atlet ataupun elit. Waduh. Siap, betul. Oke. Ranu, terima kasih banyak. Terima kasih. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa follow Instagramnya Ranu. Waduh. Ada di bawah ya? Iya, di bawah. Di sini nih. Di sini. Oke. Ya, dan kalau umpamanya untuk ikut kudo nih di mana? Oke, untuk di Jakarta kita ada di Tiger Shark, ya. Fighting Academy. Tiap hari Selasa malam. Kalau di Jabodetabek itu ada di daerah Tangerang, ada di Ciledug, di House of Wolves, ya kan? Di Bandung dan Malang. Oke. Gitu. Ada 4 area. Oke. Gitu. Itu dia. Terima kasih banyak. Saya Purmongio dan Ranu. Jangan lupa share, like, dan komen. Kalau umpamanya konten ini bermanfaat, langsung share kepada teman-teman yang suka dengan bela diri. Oke? Salam edukasi, salam olahraga, dan tetap semangat. Ingat, belajar, sharing, dan bikin sesuatu yang berguna untuk bangsa dan negara. Peace out. Boom! Us! Boom! Us!